vonis 4 tahun dan atau 2 tahun pasca kasasi sangat tidak tepat dan menyalahi prinsip keadilan. Yang kedua, agar Komisi 3 ikut mengawal, sekali lagi ikut mengawal dan mengawasi proses hukum tersebut di atas demi tegaknya keadilan di masyarakat sesuai kewenangan Komisi 3 DPR RI, hak pengawasan undang-undang dan pelaksanaannya di tengah-tengah masyarakat. Yang ketiga, kami memohon kepada Bapak Komisi 3 DPR RI agar mengusahakan ARS dibebaskan tanpa syarat. Orang dari penyeru kebenaran dan ikhlas berjuang menegakkan keadilan di NKRI tercinta ini. Beliau berinisial HRS yang divonis penjara 4 tahun dan putusan kasasi menjadi 2 tahun. Insya Allah saat ini sedang juga proses pengajuan PK. Dan tuduhan yang telah menjadikan divonis seperti itu, beliau dianggap atau diduga menyebarkan kebohongan publik. Karena ketika akan keluar dari rumah sakit Umi, beliau ditanya tentang keadaan diri beliau. Beliau menjawab, saya saat ini ada di rumah sakit Umi, sebentar lagi insya Allah akan kembali ke rumah karena saya rasa sudah segar sekali. Alhamdulillah. Itu kutipan jawaban beliau. Dari kata-kata ini yang rupanya menjadi tuduhan oleh jaksa tentang kebohongannya. Vonis tersebut bagi masyarakat banyak warga negara Indonesia termasuk kami sangat kurang tepat, menyalahi prinsip keadilan yang syarat akan kepentingan politik. Hal itu dikarenakan pasal yang digunakan oleh JPU tidak sejalan dengan hak dari HRS yang memiliki hak untuk merahasiakan rekam medisnya, dan saat itu belum keluar rekam medisnya. Tindakan seperti itu sangat dilarang oleh Al-Quran. Kami kutip Al-Ma'idah ayat 8. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu wa aqrabu littaqwa wattaqullah. Yang inti makna ayat ini, janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum lalu mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Bapak sekalian dan Ibu, hak dari HRS tersebut dijamin oleh undang-undang, antara lain pasal 32 huruf L Undang-Undang nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit, yang pada dasarnya menyatakan bahwa setiap pasien mempunyai hak mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita, termasuk data-data medisnya. Hal serupa juga diatur dalam pasal 57 ayat 1 Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, dan pasal 17 huruf H angka 2 Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, yang pada pokoknya kedua dasar hukum tersebut mengatur bahwa setiap orang berhak atas rahasia kondisi kesehatan pribadinya. Ini undang-undang. Jadi setiap orang berhak atas rahasia kondisi kesehatannya, kesehatan pribadinya.
yang telah dikemukakan pada penyelenggara pelayanan kesehatan, dan setiap badan publik wajib membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik, kecuali salah satunya mengenai riwayat, mengenai kondisi, mengenai perawatan pengobatan kesehatan fisik dan psikis seseorang. Karena bila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengungkapkan rahasia pribadi. Ucapan HRS tersebut dalam pandangan hukum syariat Islam sangat tepat dan terpuji. Berarti ini sangat sesuai dengan hukum Islam. Ya. Pertama, misalnya kami kutip hadis riwayat Bukhari, hadis nomor 4092 dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu berkata, yang artinya bahwasanya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu keluar dari tempat Rasulullah ketika Rasulullah dalam keadaan sakit menjelang wafat. Bahkan para sahabat bertanya, "Ya Abul Hasan, bagaimana keadaan Rasulullah saat ini?" Sayyidina Ali menjawab, "Alhamdulillah, dalam keadaan baik." Padahal Rasulullah sedang sakit menjelang wafat. Sayyidina Ali masih menjawab, "Alhamdulillah, dalam keadaan baik." Jadi ini menjadi rujukan kita, bahkan menjadi rujukan beliau HRS, ya. Yang kedua, HR Tabrani dalam Mu'jamul Kabir hadis nomor 43, Abdurrahman bin Auf berkata, yang artinya, aku masuk menjenguk Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika beliau sakit menjelang wafat juga. Berarti sakit sedang kritis, ya. Maka aku mengucapkan salam kepada beliau seraya bertanya, bagaimana keadaan Anda saat ini? Sayyidina Abu Bakar menjawab dengan seraya duduk tegak dan menjawab, Alhamdulillah, aku dalam keadaan baik. Ini contoh dari Rasulullah dan juga Sayyidina Abu Bakar. Dalam hadis riwayat Muslim, hadis nomor 1533 dari Ibn Umar radhiyallahu anhu berkata, yang artinya, ketika kami duduk bersama Rasulullah, tiba-tiba seseorang dari kaum Ansor datang dan mengucapkan salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu beranjak pergi, dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, wahai saudara Ansor, bagaimana keadaan saudaraku Sa'ad bin Ubadah? Sahabat Ansor menjawab, beliau baik-baik saja. Saya ulang, beliau baik-baik saja. Ini contoh dari sahabat mengabarkan tentang sahabat yang lain tentang kondisi sakitnya, padahal sedang sakit. Tidak menyampaikan dia sedang sakit, tidak, tapi beliau baik-baik saja. Demikian ya, nomor-nomor berikutnya kami beri contoh. Cukup 3 ini insya Allah sudah dimengerti. Berdasarkan poin-poin di atas, kami menyampaikan pertama, vonis 4 tahun dan atau 2 tahun pasca kasasi sangat tidak tepat dan menyalahi prinsip keadilan. Yang kedua, agar Komisi 3 ikut mengawal, sekali lagi ikut mengawal dan mengawasi proses hukum tersebut di atas demi tegaknya keadilan di masyarakat sesuai kewenangan Komisi 3 DPR RI, hak pengawasan undang-undang dan pelaksanaannya di tengah-tengah masyarakat. Yang ketiga, kami memohon kepada Bapak Komisi 3 DPR RI agar mengusahakan HRS dibebaskan tanpa syarat. Kami sengaja menyatakan mengusahakan, karena memang Komisi 3
bukan wewenangnya untuk membebaskan, tapi mengusahakan, insya Allah akan efektif lah, kami yakin itu ya.